Maaf ya Pak, Gimana? pengen tahu itu Pak. Kalau wisata Rawabayu ini sebenarnya sudah mulai dulu sebelum wisata-wisata yang lain itu sudah ada. Rawabayu sudah memang sudah wisata. Tahun berapa itu Pak? Sebelum tahun 80-an. Oh, tahun 80-an udah ada Pak ya Wah, wisatanya. sebelum itu sudah bahkan sudah ramai. Berarti saya baru kesini. Hmm. Baru kesampaian soalnya Pak. Kalau kesini nggak ada uang nggak bisa kesini soalnya. Jarak tempuhnya Surabaya lumayan soalnya. Nggak ada motoran soalnya Pak. Oh iya Pak. Oh, Bapak tahu nggak cerita tentang Prabu Tawangalun ini? Prabu Tawangalun. Pengen tahu dong Pak. Prabu Tawangalun itu sebenarnya itu menjadi raja Blambangan sebenarnya ya. Karena waktu menerima tahta dari ayahnya, ayahnya sudah sepuh, sudah lengser, waktunya anak pertama yang menjadi penerus tahta kerajaan Blambangan. Berarti beliau ini anak pertama? Ya. Oh, anak pertama aja. Terus ada lagi saudaranya yang namanya Dimas Wilabroto, Wilabratan. Itu saudaranya? Ya. Nah, itulah yang tidak diterima bahwa tahta itu dikasihkan ke kakaknya. Oh. Setelah itu menjadi pertengkaran, jadi sama keluarga menjadi pertengkaran sehingga Prabu Tawangalun itu mengalah daripada memperebutkan tahta karena mempunyai hati yang bijak. Akhirnya larilah ke sini, bertapalah di sini. Setelah bertapa di sini bertahun-tahun, didatangilah mendapatkan petunjuk seekor macan putih. Macan putih, seekor macan putih itu wujud dari perwujudan dari kakek dari Prabu Tawangalun. Kakek dari Prabu Tawang. Oh, jing. Jadi suruh jengkar semedinya, terus suruh naik macan putih tadi, suruh mengikuti arahnya kemana, diikuti. Setelah berhenti, disitulah suruh membuat kerajaan baru. Namanya Blambangan juga. Blambangan. Jadi ada yang di pusat itu di daerah Jatiroto, Lumajang. Yang satu di sini. Oh, ada dua Pak ya? Ya, ada dua. Sehingga nantinya terpusat ke di sini. Karena adiknya itu tadi nggak terima. Nanti kalau Tawangalun bikin kerajaan di sini besar, akhirnya nyerang ke pusat nanti itu. Menurut perkiraan adiknya Wilabroto itu. Sehingga sebelum Tawangalun menyerang, sebenarnya nggak ada niat menyerang ke sana. Jadi Wilabroto itu menyeranglah ke sini. Setelah itu dari sini terjadi peperangan antara saudara, sehingga Dimas Wilabroto itu terhunus dengan kerisnya sendiri dengan waktu perang itu. Di waktu perang itu. Sehingga dimakamkan di Bujuk, daerah Bujuk. Tapi Banyuwangi juga. Iya, Bujuk itu arah ke sana. Arah ke sana. 5 kilo dari sini. Tapi kalau Prabu Tawangalun sendiri ada makamnya nggak sih Pak? Kalau Prabu Tawangalun itu muksang, bukan nggak ada makam. Nggak ada makamnya sama sekali. Berarti yang lain-lainnya kalau ada yang tulisannya makam Prabu Tawangalun itu cuma petilasan ya? Ini juga petilasan ya, biar aku juga paham juga Pak, soalnya baru mendalami secara jadi, gitu. Kesimpulan dari cerita napak tilasnya Prabu Tawangalun itu kalau diambil hikmahnya, siapapun orangnya walaupun punya derajat, punya apa, tapi kalau mempunyai jiwa kesatria, berani mengalah, sabar, bijak, dan nanti endingnya itu bisa
mendapatkan kemuliaan. Makanya di situ ada namanya sumber yang terkenal, sumber kemuliaan namanya. Sumber kemuliaan ya. Tiga. Beda dengan adiknya. Oh, beda. Adiknya karena mempunyai hati angkara murka, jadi beliaunya meninggal itu dimakamkan di daerah Bujuk. Bujuk itu nama gunung kecil. Gunung kecil. Di bawah itu ada goa. Beliaunya itu dia ke atasnya gunung itu. Atasnya. Oh, dimakamkan di atas gunung itu. Di situ ada 3 sama adik-adiknya, sama patihnya juga yang meninggal. Boleh tuh. Terus kalau di situ itu nggak mau dikasih apa namanya, naungan kayak tempat pendopo di atasnya, itu nggak mau. Memang nggak mau. Iya, beberapa kali sudah pernah dianu sama juru kunci sana. Itu pagi sore ini dipasang, paginya nata kembali. Rata kembali. Nata kembali. Jadi kalau diambil kesimpulannya bahwa beliaunya itu menyadari telat. Maksudnya telat, sebenarnya orang kalau menyadari itu waktu masih hidup dari kesalahannya tapi beliaunya sudah mati baru telat ya. Nah, sudah menyadari. Akhirnya nggak maulah diupayakan menjadi bagus, makamnya itu nggak bisa. Keren. Kalau kakaknya Tawangalun ini untuk kebunden anak-anak cucu seluruh tanah Belambangan. Seluruh ya. Tanah Belambangan itu meliputi dari Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Itu tanah gede, Pak, ya? Tanah Lumajang, tanah Belambangan itu namanya. Kerajaan berarti zaman dulu gede ya, Bro? Iya, besar. Karena apa? Ceritanya itu kan Majapahit runtuh. Sedangkan Majapahit dia pernah menyerang ke Belambangan, tapi nggak mampu. Diserang sama dari bantuan dari Madura juga nggak mampu. Bahkan sampai anak cucunya Tawangalun yang namanya Rempek Jogopati itu sudah mengalami perang sama Belanda. Oh, masih sempat berarti ya? Yang itu terakhir sudah mendekati kemerdekaan sudah. Jadi anak cucunya Tawangalun yang di kerajaan Macan Putih itu makamnya di mana sih, Pak? Kalau betul? Makam cucunya beliau? Kalau Rempek daerah Jogopati, mana? Rempek Jogopati itu saya sendiri kurang tahu makamnya. Oh, nggak tahu, Pak, ya? Masih dalam perdebatan. Antara pro dan kontra. Iya sih. Karena sejarah yang asli itu di Belanda. Di Belanda sana. Kan perang Puputan Bayu apa itu ya dari Belanda. Bahkan Belanda waktu itu menghabiskan 8 ton emas. Sedangkan prajurit Belambangan yang terbunuh itu 60.000, tinggal 5.000. Tinggal 5.000. Makanya dimanapun keberadaannya sisa prajurit itu sembunyi-sembunyi di kampung-kampung, sehingga kalau sedangkan serangan dari tanah Mataram juga bersamaan, sehingga kalau bilang dari kerajaan arah barat Jawa itu enggak apa ya, kalau ngaku dari keturunan Singosari itu nanti bisa dibunuh. Jadi makanya membuatlah Ukoro atau bahasa menjadi bahasa Using itu sisa-sisa dari prajurit Belambangan yang berada di wilayah sini, Belambangan sisi timur. Makanya sukunya suku Using. Berarti panjang Pak ya kalau diceritain? Iya, ceritanya karena ya itu tadi Majapahit runtuh, diserang Mataram,
Mataram sudah dikuasai dengan umat Muslim. Terus Majapahit itu kan identik Hindu ya. Itu ada yang lari ke Bali, ada yang ke Lombok, ada yang ke sini Belambangan. Jadi kerajaan Belambangan itu kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa. Terakhir Pak ya. Tapi beliau sendiri itu menganut agama apa? Si siapa? Prabu Tawangalun. Nggih, Prabu Tawangalun. Tawangalun juga masih Hindu. Masih Hindu ya. Sampai Rempok Jogopati juga Hindu. Berarti masih Hindu Ini semua. peninggalan situs-situs yang dari kerajaan Belanda. Biasanya kalau seseorang yang pernah ke sini nih ya, itu tujuannya apa Pak? Kalau boleh tahu ya Pak ya? Kalau tujuannya orang-orang sini yang dipercayai sini macam-macam banyak sih. Ada yang memang benar-benar sambang ke leluhur, ada yang seperti itu. Ada juga yang mencari apa namanya sarana untuk kesuksesan, juga bisa sarana untuk kesehatan juga bisa. Oh banyak Pak ya berarti ya? Banyak macam-macam, tinggal apa niatnya orangnya seperti apa. Tapi mohon maaf nih Pak, tapi ada beberapa yang berhasil nggak sih Pak? Pernah nggak sih? Banyak sih. Banyak Pak ya? Termasuk pembangunan musola itu tadi. Oh yang bangun nah itu pribadi. Itu aku mau nanya Pak, itu beliau dari kota mana sih Pak? Kalau nggak salah Blitar. Blitar itu. Blitar. Ceritanya itu dulu memang punya usaha sih, memiliki seorang pengusaha. Beliau itu bangkrut dan begitu kolap perusahaan, sehingga datang ke sini untuk memohon supaya perusahaannya itu kembali bangkit. Setelah bangkit, beliaunya punya nadar untuk membangunkan musola di sini. Tapi mohon maaf Pak, dia saya masuk ke sana tapi udah ini cuci kaki sih. Cuma pengen tahu dalamannya gitu Pak. Kalau jangan sampai ambil gambar orang berritual ya. Oh enggak. Kalau dari luar aja enggak. Oh iya, enggak itu Pak. Itu pribadinya sendiri Pak. Enggak mau ganggu saya. Yang tak ambil cuma Bapak secara cerita gitu aja. Nggih. Kayak tadi kan gantian aja Pak, biar bapaknya dulu yang itu tuntasin baru nanti copot. Berarti cukup banyak yang berhasil Pak ya ke sini Pak ya? Banyak juga yang berhasil. Jadi biasanya yang kebanyakan itu untuk sarana kesehatan. Sarana kesehatan ya. Karena di sini itu kan ada sumber kemuliaan. Kemuliaan yang bagian itu masuk sana Pak ya? Itu kalau dari segi kedokteran itu memang pernah dites dari Universitas Jember. Itu memang kadar mineralnya itu tinggi, pH-nya juga tinggi, sehingga kalau diminum oleh seseorang itu bisa melumpuhkan zat-zat kimia yang berada di dalam tubuh, sehingga badan merasa sehat. Kalau sudah luntur semua kotoran keluar. Udah diyakini dari segi magicnya itu dengan melalui doa, ambil air dari sumber kemuliaan itu dibarengi doa untuk sarana lantaran ya, untuk lantaran kesehatan ya, kebanyakan yang memang ada khasiatnya, banyak yang. Tapi seger sih Pak sumbernya, tak akuin. Ya termasuk ini saya tiap harinya ambil di situ untuk minum. Tapi ya memang ini sih Pak, aku sendiri pun yakin dengan sumber-sumber yang zaman dulu ya, soalnya jernih juga, ada beberapa khasiatnya juga. Kayak misalnya kan habis dari lokasi seperti ini Pak ya, ibarat kan badan ini kan masih negatif semua, kalau minum dari sumbernya biasanya auranya ini udah enakan Pak. Itu tadi kalau yang pemilihan itu kan memang steril. Pemilihan itu dari sumber langsung dibikin jeding tertutup,
Nggih. Jadi daun apapun nggak bisa masuk. Oh, nggih.